Baik, Bapak Ibu, kita sampai pertemuan ke-50 tanggal 2 Oktober tahun 2023. Psikologi Tafsir Al-Jailani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu, Bapak Ibu, semoga apa yang kita pelajari ini diberkahi, dibimbing oleh Allah dan menuntun kita menuju pada pelukan cintanya untuk usul padanya. Ala hadhin niyya kulli niyatun salihah li ridha illah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirra, tsumma ila hadan Syekh Abdul Al-Jilani qaddasallahu sirra. Jami'il wali walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Tsumma ila hadan jami'il masyayikhina lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar birahmatika ya arhamar rahimin birahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah rabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, kita buka halaman 304. Halaman 304. Surat Ali Imran ayat 86. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa syahidu annar rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ulaika jazaohum anna alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'ina khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzarun illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humudz dhallun. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wala wiftadabih. Ulaika lahum adzabun alimu wa ma lahum min nasirin. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana hillul li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala taurah. Qul fa'tu bit taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalika fa ulaika humudz zalimun. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkatin mubarakan wa hudal lil alamin. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin.
Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajaw wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutsla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allah berfirman dalam bentuk pertanyaan, tujuannya adalah mengecam kaum kafir. Kaifa yahdillah, bagaimana Allah sang pemberi petunjuk kepada hamba-hambanya akan memberi petunjuk kepada qauman kafaru ba'da imanihim, kepada kaum yang kafir sesudah mereka beriman pada keesaan wahdaniyah Allah. Wasyahidu, dan setelah mereka bersaksi, mengukuhkan, mengakui, membenarkan annar rasula, bahwa Rasul yaitu Muhammad SAW yang menjelaskan kepada mereka jalan tauhid, membimbing mereka pada Allah, dan yang diutus Allah hakun. Mereka tahu ada bahwa Rasul ini adalah benar dari Allah dan benar dalam dakwahnya. Waja'ahumul bayyinat, dan telah datang pada mereka keterangan-keterangan, bukti-bukti pada mereka yang membuktikan kebenarannya. Mereka pun menerima semua itu, tapi kemudian mereka murtad. Al-iyadu billah. Jadi gimana Allah mengasih petunjuk? Oh, mereka itu udah ngerti. Mereka itu dulunya iman. Dan mereka bersaksi bahwa memang Rasulullah itu Rasul gitu ya. Tapi kemudian mereka murtad, mereka balik kepada kekafirannya. Bagaimana mau mengasih petunjuk pada orang-orang kayak gini? Gitu. Allah berdiplomasi kayak begitu ya. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah sang memberi petunjuk kepada semua makhluk jalan yang lurus, tidak akan memberi petunjuk pada orang-orang zalim, tidak memberi petunjuknya pada orang-orang zalim yang sesat dari jalan kebenaran. Karena memang mereka dulunya beriman, tapi kemudian keluar dari iman mereka. Terus gimana mau petunjuk orang-orang kayak begini ya? Ulaika jazaohumul la'natullah. Ulaika jazaohumul la'natullahi. Ulaika anna alaihim jazaohumul la'natullahi. La'natullahi. Ulaika, mereka itu orang-orang zalim yang sesat dari jalan kebenaran yang lurus. Jazaohum, balasan mereka akibat dari kesesatan mereka adalah anna alaihim la'natullah, yaitu ditimbakan mereka laknat Allah dan pengusiran Allah terhadap mereka yang berlaku selamanya. Wal malaikati wan nasi ajmain, dan gak hanya Allah yang melaknat, tapi juga para malaikat melaknat mereka. Padahal, dan laknat malaikat, para malaikat yang memohon ampun pada orang-orang mukmin, dan laknat manusia seluruhnya. Jadi para malaikat yang biasanya memohonkan ampun pada orang-orang mukmin, itu pun jadi ikut melaknat mereka karena mereka keluar dari iman. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, dalam laknat yang memunculkan berbagai azab dan siksa itu. La yukhaffafu anhumul azab, dan tidak diringankan azab bagi mereka yang muncul dari laknatnya Allah. Walahum yungzorun, dan tidak pula mereka diberi penangguhan waktu untuk menunggu diringankan azab. Na'udzubillah min dzalik. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang bertobat dari mereka di kehidupan dunia, mim ba'di dzalika, sesudah melakukan kemurtadan kesesatan itu, wa aslahu, habis tobat kemudian mereka mengadakan perbaikan menjadi orang soleh. Mereka tobat dengan ikhlas, istighfar, menyesali perbuatan yang mereka lakukan. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah yang beri taufik kepada mereka sehingga mereka bertobat.
Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, menghapus kejahatan mereka. Mereka lagi Maha Penyayang, yang besarnya melampaui kesalahan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru", sesungguhnya orang-orang kafir yang murtad, al-iyadu billah, ba'da imanihim, sesudah mereka beriman, kemudian mereka tidak bertobat, dan kemudian summazdadu kufro, kemudian mereka tidak pernah menyesal, bahkan bertambah kekufurannya, bertambah keras kepala dan sombongnya, maka lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima tobat mereka setelah pembangkangan yang mereka lakukan itu. Wa ulaika humuddallun, dan mereka itulah orang-orang yang membangkang dan keras kepala itu adalah orang-orang yang sesat dan terus berada dalam kesesatan sejak awal fitrah hingga tidak akan pernah ada kemenangan yang dapat diharapkan bagi mereka. Bahkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir dalam kehidupan mereka, wa matu wa hum kuffaro, dan kemudian mati meninggal dunia masih dalam kondisi kafir seperti itu, falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wala wiftada bih, maka tidaklah akan diterima dari seorang di antara mereka itu emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas sebanyak itu. Maksudnya tobat mereka tidak akan diterima Allah meskipun mereka menginfakkan atau bersedekah dengan segunung emas sepenuh bumi agar tobat mereka diterima. Bahkan ulaika, mereka itulah orang-orang yang binasa di tengah kesesatan yang membingungkan, lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang pedih dan terjadi terus-menerus. Wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memperoleh penolong, tidak ada bentuk pertolongan yang berasal dari syafaat, infak, amal soleh, haji mabrur dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memastikan bagi mereka siksa sekira siksa itu tidak bisa diringankan dan tobat mereka tidak diterima, maka Allah mengingatkan orang-orang beriman cara berinfak. Allah berkata kepada mereka secara tegas, "Lan tanalul birra", kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh kebaikan, dan bukanlah kebaikan itu, gitu ya. Kalian tidak akan mencapai kebaikan, wahai orang-orang mukmin, tingkatan abror, orang-orang yang baik yang terpilih di sisi Allah, kecuali lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-sekali tidak akan memperoleh kebaikan sampai kamu mau menginfakkan demi mentaati perintahnya serta mencari ridhonya sebagian harta yang kamu cintai, yaitu harta terbaik yang paling berharga yang kamu miliki. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan ketahuilah bahwa apapun yang kamu infakkan, walaupun sebiji atom atau satu kata yang baik dan tulus untuk mendapat ridhonya, tanpa diikuti kata-kata menyakitkan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui keadaanmu, Maha melihat semua kondisi dan niatmu, tidak luput sesuatu pun dari pengetahuannya. Lantas dia akan membalas kalian dengan kebaikan sesuai dengan pengetahuannya. Ketika orang Yahudi mengklaim bahwa apa saja yang diharamkan dalam agama mereka juga haram dalam agama Ibrahim, tapi mengapa orang-orang yang mengklaim kecocokan antara agama dan agama Ibrahim malah menghalalkan apa yang diharamkan dalam agama Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala menolak dan mendustakan mereka dengan firman-Nya, "Kullut ta'ami kana hillal li bani Israil." Tiap makanan, dari semua makanan yang membuat tubuh manusia jadi kuat, halal bagi Bani Israel. Sebab segala sesuatu itu aslinya halal selama tidak diharamkan oleh syariat. Illa ma harrama Israilu
kecuali yang diharamkan oleh Israel atau Nabi Yakub, dari Israel Nabi Yakub alaihissalam, ala nafsihi, bagi dirinya sendiri, karena berdasarkan nazar tanpa adanya wahyu. Sebab beliau memiliki penyakit linu di panggul, lalu beliau bernazar tidak akan makan makanan yang paling disukainya, yakni susu dan daging onta jika dia sembuh. Kemudian setelah beliau sembuh, beliau tidak makan makanan yang paling disukainya itu. Min qabli an tunazzalat Taurah. Dan nazar itu dipenuhi oleh beliau sebelum turunnya kitab Taurat. Kemudian setelah berbagai kotoran muncul di kalangan Yahudi dan Allah mengharamkan dalam Taurat makan-makan yang baik yang sebelumnya dihalalkan bagi mereka, karena adanya kotoran-kotoran tersebut, mereka mengingkari pengharaman tersebut dan mereka berkata, kita bukan orang pertama yang mendapatkan pengharaman tersebut, melainkan pengharaman itu berlaku bagi orang sebelum kami dan kami mengikuti mereka. Qul, katakan pada mereka dengan tegas, fa'tu bit taurati fatsluha, datangkanlah Taurat dan baca depan para saksi, in kuntum shodiqin, jika kamu orang-orang yang benar dalam klaimmu itu. Jika tidak, maka kalian telah mendustakan, mereka-reka kitab Allah dengan sesuatu yang tidak terdapat di dalamnya. Faman iftara 'ala Allahil kadziba min ba'di, maka siapa yang mengadakan dusta terhadap Allah sudah munculnya min ba'di dzalika, munculnya dalil-dalil dan bukti-bukti itu, faulaika, maka mereka itu adalah orang mengada-ngada yang tenggelam dalam sikap keras kepala. Humud zalimun, dan mereka adalah orang-orang yang zalim yang keluar dari jalan tauhid dan melepaskan diri dari ikatan keimanan. Qul sadaqallah, katakan pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna untuk memurnikan nasihat, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah. Zat yang mengetahui apa yang telah dan akan ada, tidak ada keharaman dan perkara-perkara itu dalam agama Ibrahim alaihissalam. Kalianlah yang pertama mengharamkan perkara-perkara itu, wahai kaum Yahudi. Jika kalian ingin menghalalkannya, fattabi'u millata Ibrahim, maka ikutlah agama Ibrahim, yakni agama Islam yang diturunkan kepada orang terbaik, karena dia hanifah. Nah, dia lurus bersih dari kotoran-kotoran yang diharamkannya makanan-makanan baik. Nah, dia Ibrahim berada di jalan tauhid, jauh dari sikap berlebihan yang menimbulkan kemusyrikan. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang yang musyrik karena fitrahnya bersih. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam konsisten dan lurus di jalan tauhid, Allah Subhanahu wa taala tidak akan membangun tempat ibadah yang pertama kali kecuali karena dia Ibrahim. Sebagaimana Allah berfirman, inna awwala baiti wudi'a linnas, sesungguhnya rumah pertama yang mula dibangun untuk tempat ibadah manusia agar mereka beribadah pada Allah di dalamnya dan menghadap padanya, lilladzi bi Bakkah, yaitu Baitullah yang di Bakkah atau Mekah, adalah rumah yang berada di Mekah sebelum Masjidil Haram dibangun. 40 tahun sebelum Baitul Muqaddas dibangun. Ia dibangun dengan keadaan mubarokah, diberkahi, banyak kebaikan dan kemanfaatan bagi orang-orang di dalamnya, dan bertawaf mengelilinginya, menunjukkan mereka pada iman pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan utusan-utusannya. Wahudal lil alamin, dan sebagai petunjuk bagi semua umat manusia, yang mengantarkan mereka ke tauhid zati, jika mereka dibukakan pada rahasia-rahasia hukum wada'i dan tasriknya. Sebab fihi ayatun, di dalamnya terdapat tanda-tanda, dalil-dalil dan bukti-bukti. Bayyinatum maqamu Ibrahim. Terdapat tanda-tanda, bukti-bukti yang menunjukkan diantaranya makom Ibrahim. Itulah makom ridho dan berserah diri. Waman dakhalahu kana amina. Barang siapa yang memasukinya sebagai tamu muslim yang pasan berserah diri, maka amanlah dia dari bisikan egonya sendiri dan
dan usikan lain-lain atau ghairiyah. Jadi ini catatan kakinya, Bapak Ibu. Pada masa jahiliyah, tiap orang-orang yang melakukan kejahatan lalu dia berlindung ke dalam Ka'bah, maka dia tidak diserang dan tidak mendapatkan sanksi selama dia di dalamnya. Adapun dalam Islam, Masjidil Haram tidak menghalangi penerapan hukuman. Abu Hanifah berpendapat hukum tetap berlaku. Orang yang terkena hukuman lalu dia masuk ke Masjidil Haram, maka dia tidak diserang, tapi dia dikucilkan, tidak diberi makan dan tidak dikasih dan tidak dijuali makanan hingga dia keluar. Lihat Al-Bahrul Madid. Ghairiyah diterjemahkan keberlainan. Keberlainan inilah yang memungkinkan kosmos dan segala sesuatu di dalamnya mewujud. Walillahi dan untuk Allah lah, yakni untuk mencapai tauhid dan merealisasikan diri di makom ubudiyah dan ihsan, ia wajib 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah lah dan untuk Allah lah, yakni mencapai tauhid dan merealisasikan di makom ubudiyah dan ihsan, ia wajib bagi manusia berhaji ke Baitullah yang memerankan hatinya Ibrahim, sang kekasih yang patut sebagai pengganti hilangnya teman siapa saja yang mampu di antara kalian, wahai orang-orang terpilih dalam gurun kemungkinan, untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Wa man kafara, dan siapa yang ingkar tidak pergi haji karena ingkar dan keras kepala, fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dari semua ciptaannya dan Maha Kaya dari alam semesta. Tidak butuh dengan mereka dan ibadah mereka. Namun Allah mewajibkan ibadah pada mereka dan kembali padanya agar mereka mencapai makom ubudiyah sehingga mereka berhak untuk disebut khalifah dan wakil Allah. Kul, katakan wahai Rasul yang paling sempurna pada orang-orang mengingkari syariat Islam, ya ahlul kitabi, wahai ahlul kitab yang mengaku beriman pada keesaan Allah, lima takfuruna bi ayatillah. Mengapa kamu terus-menerus mengingkari ayat-ayat Allah yang menunjukkan pada keesaan Allah yang diturunkan kepada nabinya dan datang dari sisinya dengan membawa ajaran tauhid zat, supaya dia menjadi utusan bagi semua umat manusia, menjadi rahmat bagi alam semesta. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan kamu tidak takut akan kemarahan dan murka Allah, padahal Allah Maha menyaksikan, melihat langsung apa saja yang kamu kerjakan, yakni mengingkari, sombong, menyimpangkan, menyembunyikan kebenaran. Qul ya ahlal kitab, katakanlah wahai ahlul kitab yang mengaku mengikuti kitab-kitab dan utusan-utusan diturunkan dari sisi Allah, lima tasudduna, mengapa kamu terus-menerus menghalang-halangi, memalingkan ansabilillah, dari jalan Allah, yakni agama Islam yang merupakan jalan lurus menuju ke kemurnian tauhid. Man amana tabghunaha iwaja. Kamu menghalang-halangi orang-orang beriman yang tunduk dan patuh. Kamu menghendaki ayat-ayat itu menjadi disimpangkan, dibengkokkan. Keadaanmu mencari adanya kebengkokan, penyimpangan, dan kelemahan sehingga keyakinan orang-orang Islam lemah dan pandangan keagamaan mereka goyah seperti yang terjadi pada zaman kita sekarang. Wa antum syuhada, dan padahal kamu itu menyaksikan, mengetahui bahwa melalui kitab-kitabmu yang turun dari sisi Allah bahwa akan muncul agama Islam serta unggul ajaran dan penganutnya. Namun kamu malah mengubah kitab-kitab itu dan mengingkarinya dengan keras kepala dan sombong. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan janganlah kamu melupakan murka pembalasan Allah, karena tidaklah Allah yang Maha mengetahui segala rahasia dan hal tersembunyi. Tidak akan Allah lupa pada apa yang kalian kerjakan, yakni tindakan menyerupakan sikap keras kepala, menyimpang dan mengubah kitab Allah itu. Kemudian Allah SWT mencela orang-orang kafir yang bermaksud menyesatkan orang-orang beriman. Allah mengingatkan orang-orang beriman untuk tidak bergaul dengan mereka,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, utamakanlah keimanan dengan tidak bergaul, teman, dan menjalin cinta kasih dengan orang-orang kafir. Karena intuti'u fariqom minalladzina utul kitab, nah jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang ahlul kitab dengan sikap tunduk, dengan maksud menaati dan patuh pada mereka, yaruddukum, mereka akan memurtadkan kamu, mengembalikan kamu secara total ba'da imanikum, setelah kamu beriman dan bertauhid. Kafirin, menjadi orang-orang yang kafir, yang musyrik, sebagaimana kalian pada masa jahiliyah. Ayat ini diturunkan kepada sekelompok kabilah Aus dan Khosroj yang sedang berkumpul, berbincang-bincang dan bernyanyi-nyanyi. Kemudian Syas bin Qais, orang Yahudi, melintasi kelompok tersebut. Lalu dia merasa jengkel atas keakraban kelompok tersebut. Kemudian dia mengutus seorang pemuda Yahudi untuk menyusup ke dalam kelompok tersebut demi mempengaruhi keadaan mereka menjadi tidak baik. Kemenangan saat itu ada di pihak Aus. Kemudian penyusupan itu benar-benar terjadi. Mereka saling membanggakan diri lalu tersinggung, marah, dan berteriak-teriak. Akhirnya menghunuskan pedang. Tiba-tiba datang Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menengahi kedua pihak yang sedang bersih tegang. Rasulullah SAW berkata, apakah kalian ingin dianggap jahiliyah sementara aku berada di tengah kalian? Karena Allah telah memuliakan kalian dengan Islam, iman, dan tauhid, dan menghilangkan semua permusuhan. Mereka lantas menyadari bahwa permusuhan itu adalah rayuan setan dan tipu daya dari musuh mereka. Mereka lalu menjatuhkan pedang, meminta ampunan, dan berpelukan. Kembali saling mencintai, lalu pergi bersama Rasulullah SAW. Wa kaifa takfurun. Dan karena itu Allah berfirman pada mereka, bagaimana kamu menjadi kafir, wahai orang-orang beriman pada Allah, wa antum tutsla alaikum ayatullah, padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan padamu yang menunjukkan kejalan tauhid. Wa fikum rasuluh, dan masih ada bersamamu Rasulullah di tengah-tengah kamu yang diutus padamu, yang menguasai urusan-urusanmu. Wa may ya'tasim billah, barang siapa berpegang teguh di antara kamu pada Allah dan mengikuti Rasulnya yang diutus untuk mengajarkan tauhid zat, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka benar-benar diberi petunjuk dan memperoleh petunjuk menuju jalan yang lurus yang mengantarkannya ke keesaan yang murni. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, perkara terbesarmu dalam menjaga iman yang mengantarkan pada kasaf, ketersingkapan rohani dan ian, pandangan langsung adalah takwa. Menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dilarang Allah, serta menghiasi diri dengan perintah-perintah dan hal-hal yang diridhoinya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah yang Maha mengetahui semua keadaan kalian, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, terbebas dari kecenderungan riya, bid'ah, serta hawa nafsu yang mengantarkan pada ateisme dan kezindikan. Wala tamutunna, dan janganlah kamu meninggal, mati, illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan muslim, tulus, berpegang teguh dengan tauhid dan keimanan, serta terbebas dari ikatan taklid dan mengira-ira. Ini ayat yang paling sering dibaca khotib ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum kamu dalam kondisi muslimun. Artinya tidak hanya beragama Muslim, tidak hanya beragama Islam. Kenapa? Karena udah beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti dia udah beriman kan? Janganlah mati sebelum kamu dalam kondisi Muslim. Kan udah beriman. Artinya Muslim bukan sekedar agama Islam, tapi Muslim dalam kondisi yang benar-benar berserah diri pada Allah.
Taslim ya. Ini ada catatan kaki. Syekh Abdurrahman mengatakan haqqa tuqatih. Maksudnya adalah hancurnya hawa nafsu karena melakukan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Dan Al-Qasim berkata haqqa tuqatih adalah mengerahkan semua kekuatan menggunakan ketaatan dan menghindari kenyamanan. Dan tak ada kesempatan untuk nyaman sebab ujung pencapaian adalah hancurnya hawa nafsu. Al-Wasiti berkata, ia adalah menghancurkan hawa nafsu dalam melakukan kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Ibnu Athaq berkata, haqqa tuqati adalah bentuk kesesuaian dengan kalimat la ilaha illallah dan tak ada sesuatu apapun dalam hatimu selain Dia, selain Allah. Sebagian lagi mengatakan ia adalah kehendak Allah untuk memberitahu kita keutamaan-keutamaannya, di mana Dia memaksa kita melakukan kewajiban-kewajiban terhadapnya. Sebab melakukan kewajiban terhadap Allah itu tiada habisnya. Ibnu Athaq juga berkata, hakikat takwa adalah menjaga batas-batas dan menyaksikan kemahakuasaannya. Dan menyaksikan kemahakuasaan Allah dan terlepas dari hukum-hukum kemanusiaan, setia pada hukum Allah, setelah menjauhi segala dosa, menjaga harga diri dengan ketaatan agar jangan sampai mencapai dosa. Dan membuktikan bahwa Allah tidak akan menerima seseorang dengan adanya dosa, serta tidak menolak seseorang karena adanya dosa. Lihat tafsir Al-Qusairi, Ar-Ra'isul Abayan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari fan fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim, shadaqa rasulul karim, wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita lanjutkan ini apa ya Bu nanti besok insyaallah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma ja'alna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.